Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini insyaallah kita akan masuk ke hadis yang ke-9 ya. Hadis tentang menjauhi larangan dan melakukan perintah sesuai dengan kemampuan. Baik, redaksi hadisnya adalah, kita bacakan dulu. Hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa saja yang aku larang maka jauhilah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya orang-orang ataupun umat sebelum kalian itu binasa disebabkan karena kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan kalimat ataupun dengan lafaz dzaruni ma taraktukum, biarkan aku terhadap apa yang aku tinggalkan pada kalian. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa, su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, yaitu oleh pertanyaan dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Fa idza nahitukum an syai' fajtanibuh, dan jika aku melarang sesuatu terhadap kalian maka jauhilah. Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Itu dalam lafaz dan riwayat yang lain. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini potongan dari hadis yang panjang. Artinya ada sebab hadis ini muncul. Kalau dalam istilah mustalahat syar'iyahnya adalah sababul wurud. Kalau Al-Quran itu sababun nuzul. Kalau hadis adalah sababul wurud. Apa itu sababul wurud? Yaitu sebab keluarnya hadis ini. Apa sebabnya yang melatar belakangi hadis ini bisa ada? Nah, sebabnya adalah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, beliau menyampaikan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad furidha alaikumul hajj, telah diwajibkan bagi kalian untuk berhaji. Fahujju, maka berhajilah.
Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki yang bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah? Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Fasakata, Rasulullah diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang itu bertanya sampai 3 kali. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab karena orang itu bertanya terus. Beliau mengatakan, "Lau qultu na'am, kalau aku katakan iya, lawajabat wala mastata'tum." Nanti Allah akan mewajibkannya dan kalian tidak akan mungkin mampu melakukannya. Jangankan haji setiap tahun, ya, yang sudah daftar sekarang saja belum tentu dapat. Bisa jadi wafat duluan karena nunggunya sampai 40 tahun. Nah, andaikan Rasulullah mengatakan iya, maka setiap tahunnya diwajibkan haji. Nah, berapa miliar kaum muslimin di dunia ini yang nanti mendatangi Mekah dan Madinah. Tentunya akan memberatkan kaum muslimin. Makanya Rasulullah tidak menjawab. Ketika ditanya apakah setiap tahun ya Rasulullah diam. Makanya setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Daruni ma taraktukum," sudah, biarkan saja begitu apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Artinya sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sudah, jangan diotak-atik, gak usah dilebih-lebihkan, ya. Biarkan saja begitu. Kenapa? Fa inna mahalaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena umat terdahulu dibinasakan itu sebab karena banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi mereka, ya. Begitu, ya. Ketika sudah dijelaskan satu masalah, sudah ikuti, gak usah tanya. Ketika banyak tanya dijawab, nanti menyelisihi nabinya. Begitu manusia, ya. Makanya Nabi tekankan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan dengan sesuatu, maka datangi saja, kerjakan semampu kalian. Wa idza nahitukum an syai' fada'uhu, dan jika aku larang kalian sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, jadi hadis ini, ya, kenapa sebabnya keluar? Karena terkait dengan masalah perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, ya sudah, tidak mengapa. Nah, seperti itulah sebab keluarnya hadis yang nomor 9 di urutan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas fikih hadisnya, tentang pemahaman hadis ini agar supaya kita tidak salah dalam memahaminya. Pertama, lafadz manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Nah, larangan ini tentunya terdapat di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah SAW dengan banyak makna. Jadi larangan itu tidak semuanya dihukumi haram, ya. Jadi kalau sesuatu terkadang dilarang belum tentu haram. Kita tinjau dulu dalilnya. Apakah ini tingkatannya sampai ke derajat haram atau hanya sebatas dimakruhkan. Makanya biasanya larangan itu hanya ada pada 2 makna. Ima larangan itu yang bersifat haram, dan yang kedua tidak haram tapi dimakruhkan. Kalau dalam istilah syariatnya namanya makruh tanzih, ya. Jadi amalan itu makruh, seperti itu. Baik. Contoh larangan yang bersifat haram jelas banyak, ya. Zina. Al-Quran tidak pernah mengatakan zina itu hukumnya abu-abu. Dia haram. Dan sunnah juga mengatakan demikian. Minum khamr, ada enggak ulama yang mengatakan khamr itu halal? Enggak ada. Semuanya sepakat
Al-Quran, sunnah, ijma' sahabat, bahkan hatta qiyas pun sepakat bahwa khamr itu haram. Riba hukumnya haram, mencuri haram, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan itu juga haram. Membuka aurat dan menampakkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram itu haram. Berbohong haram, menipu haram, menyuap haram, ghibah haram, namimah atau adu domba haram, menyebarkan aib haram, dan hal-hal yang dilarang syariat semuanya kalau jelas haramnya maka itu haram. Seperti itu, ya. Jadi dalilnya jelas dari Al-Quran jelas haram, sunnah pun jelas haram, begitu pula ya kesepakatan kaum muslimin itu pun haram. Maka larangan yang bersifat haram ini Nabi mengatakan manahaitukum anhu fajtanibu, maka jauhilah sejauh-jauhnya, ya. Jangan sampai sedikit-sedikit, tidak. Kalau sudah dikatakan haram ya kita jauhi, kita berhenti dari perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian jamaah, larangan yang kedua yang bersifat makruh, ya. Yang bersifat makruh, jadi tidak sampai ke tingkat haram. Kenapa? Karena hal tersebut disebabkan syariat melarang berbagai perbuatan, tetapi terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat makruh dan bukan haram. Contoh, makan bawang merah dan bawang putih mentah halal apa haram? Halal. Namun kalau dia pergi ke masjid untuk berjamaah enggak boleh. Antum habis makan bawang merah, habis makan bawang putih. Bawang merah, bawang putih halal apa haram? Halal. Tapi kalau antum datang ke masjid sholat berjamaah maka hukumnya dilarang. Makanya dia dihukumi sebagai makruh karena bentuk pengharamannya tidak kuat. Artinya tidak kuat, tidak jelas dan terang. Hanya karena ada sebab dia menjadi terlarang, dan larangan itu tidak menjadikan haram dan berdosa bagi pelakunya, seperti itu, ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian juga contoh yang lain yang semisal dengan makan bawang merah dan bawang putih, hal-hal yang mengandung bau tidak sedap. Contohnya apa? Rokok, ya. Makanya sudah nggak usah ngerokok, Pak. Ya. Terlepas hukumnya makruh dan lain sebagainya, antum mau sholat diberi kewajiban sholat 5 waktu, stop rokoknya, ya. Agar supaya tidak susah kalau ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Sudah ngerokok ke masjid mau sholat berjamaah nggak sikat gigi lagi, ketika menguap nggak ditutup lagi mulutnya dibuka lebar-lebar, samping kanan kirinya akhirnya terganggu. Itu nggak boleh, Pak, ya. Tidak diperbolehkan, ya. Makanya kalau memang ada yang masih ngerokok, masih kekeh dengan hukumnya makruh, ya mbok kalau mau sholat ya sikat gigi dulu. Tapi lebih baiknya ditinggalkan, seperti itu. Nah, itu larangan yang harus ditinggalkan, ada yang sifatnya haram dan ada yang sifatnya makruh, begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian meskipun ada hukum-hukum yang menunjukkan kepada pengharaman, namun sesuatu yang haram itu terkadang dibolehkan jika kondisinya darurat. Karena ada kaidah usul fikih yang menyebutkan ad-daruratu tubihul mahdzurat.
Jadi keadaan-keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan. Ya. Jadi begitu. Namun terkadang begini, kesalahan seseorang ketika mereka menganggap mudah ataupun tidak paham tentang masalah yang diperbolehkan itu kadarnya sampai seberapa, ya. Sehingga terkadang sebagian kaum muslimin itu memudah-mudahkan dan perkara yang diharamkan akhirnya dia kerjakan, ya. Nah ini yang sebenarnya harus dikoreksi kembali, ya. Memang diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat, tapi tidak semudah itu. Ketika dalam keadaan darurat kemudian semuanya diperbolehkan. Ada batasan-batasannya. Contoh, orang yang tidak mendapatkan makanan, yang ada hanya daging yang diharamkan. Contohnya ada daging anjing ataupun mungkin hanya ada daging babi. Kalau dia tidak makan, maka dia akan lemah dan mati. Sehingga di saat darurat seperti itu dia boleh makan daging yang diharamkan, namun tidak sampai ke tingkat mengenyangkan, ya, tidak sampai ke tingkat mengenyangkan, hanya cukup untuk menahan perutnya saja yang sakit karena kelaparan, begitu. Bukan kemudian dimakan sampai dia kenyang, disimpan sampai 5 hari, tidak, ya. Tapi cukup untuk menguatkan dia saja itu diperbolehkan, ya. Itu yang dimaksud. Kemudian juga contoh dibolehkan bagi seorang dokter laki-laki yang melihat auratnya pasien, ya. Sehingga tidak serta-merta kemudian auratnya semuanya dibuka, tidak. Tapi di tempat yang dimana dibutuhkan saja itu diperbolehkan, ya. Syukur-syukur pasiennya tahu bahwa harusnya dia tidak berobat ke dokter laki-laki, dia cari dokter perempuan. Jadi seperti itu, ya. Meskipun dalam keadaan darurat itu diperbolehkan melakukan perkara yang haram, tapi ada ukuran ataupun batasannya. Karena kaidah menyebutkan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu dibatasi dengan ukuran dan kebutuhannya, ya. Bukan kemudian mempermudah-mudahkan, tidak, ya. Begitu. Makanya dari turunan kaidah ini, orang yang terpaksa makan bangkai tidak diperkenankan memakannya sampai kenyang atau menyimpannya untuk esok hari. Orang yang terpaksa mencuri untuk memberi makan keluarganya tidak diperkenankan mengambil harta melebihi kebutuhannya sehari semalam. Begitu juga orang yang terpaksa membuka aurat di hadapan dokter saat berobat, maka tidak diperkenankan membukanya pada selain daerah yang sakit dan juga pada selain tempat yang diperlukan dokter untuk membukanya untuk melihat ataupun mendiagnosa. Jadi begitu, ya. Jadi tidak, artinya apa? Tidak memudah-mudahkan ketika itu, ya. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Nah, perkara yang tidak termasuk darurat, misal berlebihan dalam urusan duniawi, ya. Ini bukan darurat. Contohnya begini, saya nggak punya rumah, nanti saya mau tidur di mana, gitu. Akhirnya saya minjem bank deh 500 miliar buat bikin rumah 1 hektar. Nah, ini namanya berlebih-lebihan. Ini namanya berlebih-lebihan. Kemudian tidak termasuk darurat juga orang yang mempunyai modal sedikit,
Tidak boleh melakukan riba untuk memperbesar perniagaannya dengan alasan terpaksa. Contoh, dia punya modal dikit, lalu kemudian dia sudah berniaga ataupun berdagang. Dagangannya lancar nih. Ya meskipun sehari dapat 200.000, 300.000, ya kadang 400.000, nanti balik 200.000 lagi, kalau sepinya 100.000. Nah dia pengen nih memperbesar dagangannya. Kemudian dia ingin meminjam modal ke salah satu mungkin pemodal tapi dengan sistem ribawi, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ya. Hukumnya nggak boleh, haram, tetap riba. Itu bukan termasuk darurat, ya seperti itu. Ya sabar. Kalau ingin tokonya, warungnya besar ya sedikit demi sedikit, nggak perlu minjem yang sistemnya ribawi. Kalau memang ada yang meminjamkan tanpa riba boleh. Tapi kalau dia meminjamkannya dengan riba, ya, kemudian dia menganggap bahwa ini darurat, soalnya saya pengen toko saya jadi besar, ini bukan darurat, ya, seperti itu. Kemudian tidak termasuk darurat juga adalah wanita yang suaminya masih mampu memberi nafkah, maka dia tidak diperkenankan berkumpul dengan para lelaki untuk bekerja dengan alasan darurat, tidak boleh, ya. Kalau suaminya masih mampu memberi nafkah, ya sudah, istri nggak boleh bekerja kecuali sang suami nggak mampu memberi nafkah. Ya. Baru silakan bekerja, dan itu pun bekerja dengan syarat-syarat tertentu. Tidak boleh berikhtilat, ya, dan yang lain sebagainya lah. Ya. Jadi begitu, kecuali dalam keadaan-keadaan darurat. Ya. Sehingga para wanita itu memang kewajiban mereka adalah di rumah. Ya. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah para wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka. Semakin dia bisa menjaga dirinya di rumah, maka semakin baik pula itu wanita. Semakin dia suka mengumbar di luar dengan berikhtilat, seringnya berikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka semakin hinalah itu perempuan. Jadi begitu, ya. Nah, ini semua tujuannya untuk menghindari kerusakan bagi individual maupun masyarakat, seperti itu. Ya. Thayyib. Itu terkait dengan larangan. Sekarang poin yang ketiga adalah wama amartukum bihi fa'tu minhu. Dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah. Nah ini perintah yang bermakna wajib maupun yang bermakna sunnah. Kan ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Maka dua-duanya semaksimal mungkin bagi kita untuk mengerjakannya jamaah. Jangan sampai hanya karena sunnah kemudian kita meninggalkannya. Berusaha untuk mengamalkannya, seperti itu. Baik. Contoh amalan-amalan yang diwajibkan. Sholat, tentu jangan sampai kita tinggalkan. Membayar zakat, melaksanakan haji, kalau mampu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, amar ma'ruf nahi mungkar, menepati janji, menunaikan kesaksian, berhukum dengan ketetapan Allah, berlaku adil, menafkahi istri dan anak-anak dengan baik bagi suami, dan perintah-perintah yang lainnya yang sifatnya wajib, maka harus dikerjakan. Kemudian perintah-perintah yang disebutkan kewajibannya itu dilakukan oleh semua yang wajib melaksanakannya. Artinya bagi mereka yang sudah balik, dan tidak boleh meremehkannya, serta tidak ada udzur bagi mereka untuk meninggalkannya kecuali apabila tidak terpenuhi sebagian syarat dan sebabnya. Contohnya dia sakit atau lain sebagainya, maka boleh untuk menundanya tapi tidak meninggalkannya, seperti itu. Ini perintah yang sifatnya wajib. Kemudian perintah yang sifatnya sunnah.
yaitu perintah yang dibebankan oleh Allah kepada kaum muslimin melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bermakna sunnah. Dengan kata lain, bahwa kita ini tidak wajib melakukan perintah tersebut, ya. Saat meninggalkannya pun tidak berdosa, tapi saat melakukannya mendapatkan pahala. Itu dalam kaidah fikihnya seperti itu. Namun jamaah, kalau berbicara sunnah, jika dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, tentunya kita sebagai umat beliau harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan setiap apa yang diajarkan oleh beliau SAW. Kalau bicara sunnah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau itu sebagai suri tauladan kita, baik itu dalam masalah berkeyakinan, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan hal-hal yang lainnya. Kita diperintahkan untuk bertauladan kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sangat tidak tepat jika seandainya sunnah itu kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Harusnya sunnah itu kalau tidak dikerjakan berarti tidak mencerminkan kita mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalimat Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Ya. Makanya sekuat kita, semampu kita. Selama kita masih mampu untuk melaksanakan sunnah, maka kerjakan. Ya kalau kita nggak mampu ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai beranggapan paling sunnah kok, kan nggak berdosa kalau saya tinggalkan begitu. Tidak jamaah, ya. Tapi tetap kita harus berusaha untuk mengamalkannya seperti itu. Nah sunnah ini banyak, ya, seperti sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah zakat berarti sedekah, ya, dan yang lain sebagainya lah yang antum sudah pelajari tentunya. Selain daripada kewajiban, maka itu disebut dengan amalan sunnah. Tayyib, itu poin yang ketiga jamaah, yaitu perintah itu wajib dikerjakan. Kemudian ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya. Jadi bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Tayyib. Tujuan syariat Islam itu adalah mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena syariat inilah yang menuntun manusia untuk menjadi makhluk yang sesuai dengan fitrah penciptaannya, yaitu tuntutan untuk beribadah kepada yang menciptakan. Siapa? Allah. Nah kalau tidak ada syariat yang menuntun kita, maka dengan cara apa kita beribadah kepada Allah? Kita kan nggak tahu, ya. Makanya dengan syariat inilah kita dituntun untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Islam, agama Islam itu adalah agama yang mempermudah. Ya. Jadi syariat Islam itu adalah syariat yang mempermudah dari syariat-syariat yang sebelumnya. Sehingga sangat lucu sekali jika ada penganut syariat Islam ini kemudian mereka merasa keberatan dengan syariat Islam. Mereka yang keberatan itu karena mereka terlalu berlebih-lebihan terhadap agama ini. Nabi SAW sudah memberikan warning kepada kita bahwa inna dina yusrun, hei umatku, agama ini mudah. Maka walan yushaddad dina illa ghalabah, jangan kamu persulit. Karena sekarang terbalik. Ketika ada satu amalan, ya, yang amalan tersebut tidak menjadi contoh dari Nabi SAW, lalu kemudian kita katakan bahwa ini enggak ada contohnya, tinggalkan,
Sulit amat sih agama, dikit-dikit dilarang. Loh, justru kita melarang ini untuk mempermudah Anda agar supaya Anda tidak terlalu berat dalam amalan tersebut. Ya. Disuruh membaca sholawat semalam 100.000. Berat enggak? Berat. Nabi enggak pernah mengajarkan begitu. Nabi mengajarkan hanya memperbanyak sholawat, selesai. Enggak ada poinnya harus 100.000. Nanti orang yang bersolawat 100.000 baru 2.000, waduh lupa tadi hitungannya berapa, diulang lagi. Toh juga ujung-ujungnya tujuannya untuk apa, Pak? Untuk apa biasanya kalau amalan begitu? Biar tokonya laris, ya enggak? Biar dapat jodoh, bener enggak? Hah? Ada enggak orang yang melaksanakan amalan itu biar saya masuk surga? Biasanya amalan-amalan itu ya tujuannya untuk apa? Untuk urusan dunia. Nah, Islam membatasi yang tidak diperintahkan nggak usah dikerjakan. Maka ketika kita kasih petunjuk kepada mereka yang mengamalkan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang justru kebalik, mereka mengatakan apa? Sulit amat sih Islam. Udahlah kalau mau beragama itu, kalau belajar agama Islam yang biasa-biasa aja. Saya dulu ngambil satu kampus, Pak, menjadi pembimbing untuk mengajarkan agama Islam di satu kampus. Artinya mengajarkan sunnah lah, manhaj salaf yang benar dan yang baik. Nah, alhamdulillah tuh akhwatnya itu pakai jilbab besar-besar. Ya. Padahal notabene-nya sekolah di situ adalah sekolah Kristen. Ya. Sekolah Kristen. Ya. Artinya mayoritas dosennya itu adalah orang-orang non-muslim meskipun ada muslimnya. Jadi seperti itu. Orang dulu kampusnya itu ternyata bekas gereja. Nah, lalu kemudian ketika sudah mulai besar-besar, karena ya qadarullah kajiannya kan setiap malam Ahad, saat dimana anak-anak muda ya mereka yang tidak paham agama senang-senangnya di luar, kita tarik nih muda-mudi, justru malah mereka ngaji, majelis ilmu kajian, membahas akidah, membahas ibadah lain sebagainya. Dengar kabar beberapa dari anak-anak yang akhwat ini tidak hadir lagi. Kita telusuri kenapa? Karena katanya dilarang sama orang tuanya, tiba-tiba berubah pakai jilbabnya besar. Tiba-tiba berubah, dia kalau keluar dari rumahnya nggak mau lepas jilbabnya. Kan justru aneh. Orang tuanya merasa aneh ketika anaknya menutup auratnya. Akhirnya apa kata orang tua? Bilang begini, lo ngaji malam minggu lo ya sesat. Ya. Udah kalau mau beragama, kalau mau belajar yang biasa-biasa aja, Islam biasa aja. Maksudnya Islam yang biasa bagaimana? Hah? Yang suruh tahlilan aja setiap malam Jumat. Ya. Yang katanya cinta kepada Nabi cuma setahun sekali merayakan. Itu yang dikatakan biasa saja. Namun memberatkan setiap amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan Islam biasa-biasa saja. Hah? Apa enggak kebalik? Ini bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Dan fenomena sekarang terjadi. Masyarakat itu awam, ketemu dengan orang-orang yang jahil. Terbalik sekarang terbalik jamaah. Kita mengajarkan mereka agar beragama itu yang biasa-biasa saja ya. Ketika Nabi perintahkan kerjakan, nggak diperintahkan nggak usah dikerjakan. Kan simple. Ini agama lo, Islam lo, begini lo. Orang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanya kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sholat Nabi, bagaimana keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai orang itu mengkultuskan, saya nggak mau tidur semalam. Setiap malam saya mau sholat terus. Yang satunya saya nggak mau berbuka, saya mau berpuasa sepanjang tahun. Yang satunya saya nggak mau nikahin perempuan. Karena mungkin kalau menikah dia akan sibuk sehingga dia nggak ibadah. Nabi mendengar itu beliau marah.
Lah Nabi kalau bangun malam tetap beliau membagi malamnya untuk istirahat. Nabi di siang hari berpuasa tapi hari-harinya tidak setiap waktu berpuasa. Dan Nabi juga menikahi para wanita, bahkan istri Nabi banyak. Kenapa dia bisa mau menyelisihi? Padahal mungkin pandangan kita orang ini bagus, pengen ibadah yang benar-benar memanfaatkan waktunya untuk ibadah, tapi ternyata dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba andaikan itu sekarang terjadi, hal itu sekarang terjadi, wallahu a'lam, banyak mereka orang-orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana umat-umat terdahulu. Apa terdahulu begitu? Makanya terkadang kita berangan-angan hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan hidup di zaman Nabi, yang tidak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang aja kita sering bantah. Ada perintah Nabi diolok-olok, ya, perintah Nabi diolok-olok. Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diecek. Giliran amalan bid'ah saja mereka katakan itu sunnah. Nah ini terjadi jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sekali lagi bahwa Islam itu mudah. Kita ini dimudahkan dengan Islam. Syariat terdahulu sulit jamaah. Datangnya Islam, syariat dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya untuk memudahkan, menghapus syariat-syariat yang sebelumnya yang sekiranya sulit untuk diamalkan oleh hamba-hamba Allah. Antum bayangkan di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tahu gajih nggak? Kalau kuah bakso itu kalau nggak ada gajihnya nggak seger, ya nggak? Baik di zaman Nabi Musa gajih haram. Coba andaikan sekarang, ini baru satu item loh. Gajih itu haram, orang nggak ada yang jualan bakso. Ini dari sisi muamalah saja yang ringan-ringan saja, itu dilarang ya Pak. Taubatnya di zamannya Nabi Musa, Bani Israel, agar supaya taubatnya diterima dengan cara apa? Bunuh diri. Antum mau habis berbuat dosa bunuh diri? Enggak. Tentunya enggak ada yang mau. Ya kan? Nah, Islam datang untuk menyempurnakan syariat sebelumnya dengan memudahkan yang sekiranya itu berat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Justru malah dituduh yang tidak-tidak. Ya. Makanya lucu saja kalau sampai antum sekalian jamaah belajar, tapi tidak sedikit pun yang mengajarkan itu menyampaikan hadis dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah menyampaikan riwayat ini, riwayat syekh ini, riwayat syekh ini, itu tidak bermanfaat kalau ada keterangan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkataan makhluk tidak diterima kalau menyelisih perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita masih menerima perkataan makhluk yang lain, maka berarti kita telah menyelisih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Waktunya 57, 3 menit lagi. Silakan bagi yang bertanya. Naam, tafadhol Pak. Haram Pak. Iya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu. Ya. Kemudian istinbatnya, kenapa rokok disebut didalili wala taqtulu anfusakum? Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Karena kalau tinjauan dari kedokteran saja bahwa rokok itu mandorotnya lebih besar. Begitu. Ya. Sehingga para ulama mengambil dalil istinbat wala taqtulu anfusakum sebagai dalil mengharamkan rokok. Ya. Jadi seperti itu. Ya silakan bagi yang mengatakan rokok makruh. Rokok kenapa hukumnya makruh? Karena dikiaskan dengan bawang merah dan bawang putih.
baunya tidak sedap. Bisa dibuka di kitab-kitabnya Syafi'iyah, kenapa sampai rokok itu dihukumi makruh? Karena dia dikiaskan dengan bawang putih yang mentah ketika dimakan atau bawang merah. Itu menjadi makruh. Ya. Dan makruhnya pun kalau buat datang ke masjid sholat berjamaah. Jadi seperti itu. Ya. Nah, pada saat itu memang hukumnya makruh karena belum ada penelitian. Makanya ada kaidah usul fikih yang menyebutkan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan selalu berubah dan berkembang bersamaan dengan ilah sebabnya. Apakah sebabnya ada atau tidak? Kalau sebabnya sudah tidak ada, ya berarti hukum itu terangkat. Kalau sebabnya masih ada, ya berarti hukum itu tidak terangkat, tetap dihukumi sebagaimana semestinya. Jadi seperti itu, Pak, ya. Sehingga dari dalil itu maka digunakanlah oleh para ulama untuk menghukumi rokok itu haram karena madharatnya besar dan tidak ada manfaatnya sedikit pun. Coba sebutkan satu manfaat rokok dah. Ya. Apa manfaatnya? Biar nggak pusing, Ustaz. Iya. Manfaat rokok biar nggak pusing. Antum rokok sehari 2 batang masih pusing, bahkan istri antum pusing. Ya. Buat ngerokok suaminya sama buat masak di rumah gedean buat ngerokok suaminya, kan tambah pusing. Ya. Ini kalau berbicara guyon, kalau jawabannya juga guyon seperti itu. Ya. Sehingga gak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Maka andaikan pun rokok tidak dibahas dan tidak dihukumi, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun rokok bagi hidup kita. Jadi begitu. Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan tentang rokok, kalau nggak salah sekitar tahun 2006-2007, semua sepakat di MUI bahwa rokok itu hukumnya haram, kecuali 3% yang mengatakan makruh. Itu yang ngomong makruh pun yang sedang rokok. Ya. Tentunya dia lagi ngerokok, bahas tentang hukum rokok. Ya dia nggak mau kan diharamkan, jadi makruh tetap. Hanya 3% yang menyatakan rokok itu makruh. Majelis Ulama Indonesia 97% mengatakan rokok itu hukumnya haram. Seperti itu. Bisa bukalah, bisa antum cek tahun kalau nggak salah 2006-2007. Pertama saya lulus pesantren, kemudian saat itu kami dikumpulkan ketika menjelaskan, membahas tentang permasalahan, salah satunya permasalahan rokok itu. Nah, sudah ditetapkan sama Majelis Ulama Indonesia seperti itu. Ya, adapun dalil-dalil penyokong lainnya tentunya banyaklah. Nah, diantaranya tadi saya sebutkan, karena orang yang menyakiti dirinya sendiri itu merupakan bagian daripada yang diharamkan. Karena syariat Islam itu ya ada disebabkan untuk melindungi 5 hal. Ya. Yang pertama adalah melindungi akal, melindungi jiwa, ya enggak? Ya. Kemudian melindungi harta, ya. Kemudian masih 2 lagi ya. Itu syariat Islam itu melindungi 5 hal. Sehingga salah satunya melindungi jiwa agar supaya kita tidak menyakiti diri kita. Terkadang ada yang ternyata begini, berarti sarimi itu haram dong Ustaz. Kenapa? Kan sarimi ada MSG-nya. Kalau dimakan kan bisa bikin orang mati begitu. Ya tinggal tanya saja sama kedokteran. Kira-kira memudaratkan enggak? Kan begitu. Kalau memang memudaratkan bisa membuat penyakit yang besar, ya, maka bisa jadi ya. Itu kalau dikonsumsi jumlah besar. Ya berarti kalau dikonsumsi jumlah kecil tidak mengapa. Ya tinggal tanyakan saja. Makanya kalau rokok mau ditanyakan, tanyakan sama dokter. Ya, kira-kira ada nggak satu dokter yang mengatakan bahwa rokok itu nggak membahayakan? Silahkan. Ya, tentunya dokter akan mengatakan bahwa rokok itu membahayakan. Disitulah maka para ulama memberikan satu hukum kepada rokok bahwa hukumnya adalah haram.
seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.